Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nova Hendrawati. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bertugas sebagai moderator dalam acara webinar yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Dan terima kasih kepada peserta yang sudah ikut berpartisipasi dalam acara Juminar ini. Juminar ini akan membahas tentang pemberian empati pada anak yang akan dibawakan oleh Dr. Boni Arseno, spesialis anak. Beliau adalah dokter Rumah Sakit Sari Asih Cipondo sebagai dokter spesialis anak, mulai bergabung di November 2019, dan status sebagai dokter tetap di Rumah Sakit Sari Asih Cipondo. Dan alhamdulillah juga Rumah Sakit Sari Asih Cipondo sudah bisa melayani masyarakat dari mulai November 2019. Yang kita ketahui, anak usia 6 bulan harus sudah mulai diperkenalkan makanan pendamping ASI atau empasi. Karena makanan pendamping ASI atau empasi sangat bermanfaat untuk tubuh kembang anak. Untuk itu, bagaimana makanan pendamping ASI itu harus diberikan? Nanti Dr. Boni akan menjelaskan secara langsung tentang pemberian empati pada anak. Dan bagi peserta yang ingin bertanya seputar tentang materi kita pada acara Juminar ini, bisa langsung chat di layar ibu, nanti ada di layar peserta semua, nanti ada chat. Nanti di chat itu nanti langsung dituliskan pertanyaannya. Nanti akan dijawab oleh Dr. Boni Arseno. Kepada Dr. Boni Arseno, kami persilahkan untuk memaparkan materi pada hari ini. Silakan Dr. Boni. Ya, terima kasih Mbak Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu. Tadi saya melihat ada bapak-bapak, bagus ini. Ada dukungan dari keluarga lain selain Ibu ya. Karena ini cukup membantu dalam proses pemberian MPASI. Selain itu juga mungkin kalau ada yang masih memberikan ASI juga itu sangat membantu sekali untuk ibu-ibu dalam proses menyusui. Ya, jadi salut untuk tadi ada bapak-bapak saya lihat yang ikut dalam Juminar ini. Oke. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita mulai saja untuk materi hari ini. Ya, boleh di slide-nya. Oke. Sebagaimana kita ketahui tadi yang sudah disampaikan di awal oleh Mbak Nova mengenai pada usia anak mulai dari 6 bulan kita sudah mulai memperkenalkan yang namanya MPASI. Apa sih sebenarnya MPASI? Sebelumnya, sebagaimana kita ketahui bahwa slide, oke. Ya, jadi sebagaimana kita ketahui untuk pertumbuhan dan juga perkembangan anak pada 1000 hari pertama ini sangatlah penting ya, karena kita tahu pada masa ini sangat pesat pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, terutama perkembangan otaknya. Kemudian juga apa sih yang dimaksud dengan 1000 hari pertama, yaitu dimulai dari usia pada saat pembuahan di dalam rahim ibu sampai anak berusia 2 tahun. Slide, iya. Oke, yang perlu kita ketahui juga apa sih yang dimaksud dengan tumbuh itu atau pertumbuhan. Sebagaimana kita ketahui pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran fisik, yaitu ditandai dengan berat badan yang meningkat, kemudian tinggi badan yang bertambah ya, atau panjang badan yang bertambah. Kemudian juga tentunya sedangkan perkembangan sendiri adalah bertambahnya struktur fisik ya, kemudian juga baik struktur maupun fungsi tubuh yang awalnya tadinya berguling, kemudian duduk, berdiri, kemudian berjalan.
Dan inilah tumbuh kembang yang kita harapkan, gitu. Sehingga anak dapat mencapai tumbuh kembang yang optimal. Untuk mencapai tumbuh kembang anak yang optimal tersebut, tentunya perlu didukung atau ditunjang oleh nutrisi yang optimal. Ya, dalam pemberian nutrisi anak, ya, sebagaimana kita ketahui, ini terdapat 3 periode. Yang pertama, pemberian ASI eksklusif, ya, untuk periode pertama dari 0 sampai 6 bulan, kemudian 6 sampai 12 bulan ASI dan MPASI, kemudian 12 bulan ke atas itu diberikan menu keluarga. Dan MPASI itu apa sih sebenarnya? Berdasarkan WHO menyatakan MPASI merupakan makanan padat atau makanan cair selain ASI yang diberikan ini pada periode penyapihan, di saat ASI saja tidak dapat mencukupi kebutuhan nutrisi untuk tumbuh kembang anak yang optimal. Dan kita ketahui bahwa kebutuhan energi atau kalori anak berdasarkan usianya tentunya bertambah dari bulan ke bulan. Dari 0 sampai 2 bulan kurang lebih 400 kilokalori, kemudian 3 sampai 5 bulan kurang lebih 550 kilokalori, dan seterusnya bertambah. Dan pada saat pertambahan usia anak, tentunya yang tadinya pemberian ASI secara eksklusif, ya, tentunya terdapat misalnya gap atau energi yang harus dipenuhi, karena dengan pemberian ASI saja sudah tidak mencukupi kebutuhan energi harian dia. Ya, bisa dilihat di grafik ini bahwa terjadi gap ataupun kebutuhan kalori tambahan yang harus dipenuhi, dan usia 0 sampai 2 bulan, 3 sampai 5 bulan ini masih terpenuhi dari kebutuhan ASI, ya, dari kebutuhan kalori tersebut terpenuhi oleh ASI. Namun ketika usia 6 bulan ke atas ini sudah harus dipenuhi oleh kebutuhan lainnya, yaitu dengan pemberian MPASI. Selain energi, tentunya ada juga yang namanya kebutuhan akan zat besi. Dan 0 sampai 2 bulan, 3 bulan sampai 5 bulan, ini kebutuhan zat besi dalam tubuh masih terdapat istilahnya cadangan di dalam tubuhnya. Namun ketika usia 6 bulan ke atas, itu sudah berkurang dan ASI tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan zat besi tersebut. Gitu. Kemudian untuk permasalahan-permasalahan yang dihadapi, permasalahan-permasalahan yang biasanya dihadapi oleh orang tua, ini saya coba membagi untuk 2 masalah. Pertama, masalah internal, yaitu anaknya nggak mau makan biasanya, sulit makan kalau diberikan MPASI. Kemudian orang tuanya atau ibunya bingung nih, bingung mau memberikan makanan yang seperti apa, menunya menu yang seperti apa. Kemudian yang ketiga, udah pada saat MPASI, kok berat badannya nggak naik-naik, sulit naik, gitu. Nah, ini yang perlu nantinya akan kita bahas di sini. Kemudian ada masalah eksternal. Saat ini ya banyak informasi yang didapatkan oleh orang tua, di mana begitu cepatnya perkembangan teknologi informasi, mudah mengakses internet, sehingga mudah mendapatkan informasi-informasi yang mengenai MPASI ini. Ada beberapa informasi yang awalnya istilahnya dapat diterima, kemudian setelah berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan, ternyata hal tersebut tidak dapat diterapkan pada anak-anak yang mendapatkan MPASI. Kemudian biasanya informasi yang didapat yaitu pemberian MPASI menu tunggal, kemudian pemberian MPASI apakah makanan fortifikasi ataupun makanan bikin sendiri, ya.
Selain itu juga cara pemberiannya, ada yang metode BLW, ya, yang beberapa tahun kebelakang yang booming yang dilakukan oleh artis, ya. Metode BLW itu juga nanti akan dijelaskan. Kemudian yang kedua adalah masalah kurang dukungan dari keluarga, tentunya baik itu suami ataupun orang tua, ya. Ini sering sekali dapat menyebabkan tingkat stres ibu bertambah, gitu. Jadi ibu merasa dalam pemberian MPASI ini dia sendiri, sehingga pada saat pembuatan MPASI pun bisa dan juga memberikan MPASI pun mengalami kendala. Dan yang ketiga ini yang biasanya secara tidak sadar nih, apakah kita berperan untuk memperburuk, istilahnya mempengaruhi dalam pemberian MPASI orang anak. HP lagi note. Kadang-kadang kita melihat seorang misalnya anak tetangga, kok kurus sekali, kecil banget beratnya. YouTube 3. Itulah yang membuat seorang hati ibu terluka. Apalagi misalnya orang tua ataupun mertua ada yang bisa berpendapat. Ya, jadi tolong dibantu ibu dalam apapun dalam memberikan. Cara tidak sadar kita berpendapat seperti itu, padahal itu sudah membuat istilahnya seorang ibu merasa terluka. Jadi baiknya kita membantu dengan cara yang lebih bijak, lebih bagus. Bagaimana? Dengan cara bertanya, bagaimana memberikan makanannya. Jadi itulah salah satu yang itu kepedulian. Baik, ya, sebelum memulai tentunya kita perlu tahu terlebih dahulu mengenai perkembangan anak, kemudian kebutuhan anak, dan juga proses nantinya, proses cara pemberian MPASI. Selanjutnya, ya, ini merupakan perkembangan oral motor ataupun oral motor anak. Pada saat awal ini adalah istilahnya kemampuan oral motornya adalah dia dengan cara menjadi lidah, ya, karena hisap dan menelan, itu baru dia mulai untuk istilahnya memindahkan makanan tersebut ketika usianya menggunakan lidah dari depan ke belakang pada usia di atas 8 bulan. Ya. Bapak dokter, mohon maaf, ini ada berisik jadinya suaranya mengganggu tuh Pak. Oh iya. Oke, kita perbaiki terlebih dahulu. Ya, sudah ya. Oke. Ya, kapan sih seorang anak diberikan MPASI? Ya, tentunya ketika seorang anak sudah menunjukkan kesiapan fisik dan juga kesiapan psikologis. Ya. Ya. Jadi bisa kita mulai memberikan makanan pendamping ASI atau MPASI ketika pertama anak secara fisik sudah dapat duduk dengan tegak, kemudian lehernya tegak, ya, kemudian juga dapat mengangkat kepala sendiri tanpa memerlukan bantuan. Selain itu juga anak sudah mulai itu menunjukkan ketertarikan terhadap makanan, misalnya mencoba untuk meraih makanan yang ada di depannya, ya. Kemudian selain itu juga anak terlihat menjadi lebih lapar dan menunjukkan tanda lapar, dan tanda lapar inilah yang harus dikenali oleh orang tua karena setiap anak berbeda-beda untuk tanda lapar, menunjukkan tanda lapar ini. Ya, selanjutnya